Kalian tahu nggak apa yang sebenarnya terjadi saat langit Tel Aviv mendadak berubah menjadi lautan api, lalu jatuh ke dalam kegelapan total? Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar berita yang kalian tonton di televisi. Rahasia besarnya adalah sebuah lubang hitam ekonomi senilai 20 miliar dolar yang kini mulai terungkap ke permukaan. Di saat rudal terus menghantam pangkalan militer, situasi justru berbalik dengan cara yang paling tidak terduga. Ledakan hebat mengguncang kota, membuat warga panik dan berlarian ke jalanan dalam ketakutan yang sangat nyata. Tapi, ada pemandangan yang sangat ironis. Di saat yang sama, tepat di jantung kota Tehran, suara dentuman keras justru disambut dengan ketenangan yang ganjil. Lambaian bendera di tengah malam seolah mengirim pesan bahwa mereka sudah siap dengan segalanya. Kenapa bisa berbeda? Ternyata ini bukan sekedar serangan balasan biasa. Inilah awal dari strategi besar bernama Operation True Promise 4 atau OTP 4. Sebuah rangkaian serangan berlapis yang dirancang khusus untuk membuat lawan kehilangan keseimbangan secara finansial dan mental. Banyak orang salah sangka. Mereka mengira ini hanya aksi saling balas satu kali. Tapi faktanya, gelombang ke-55 dari operasi ini telah berjalan tanpa henti. Bayangkan, 20 miliar dolar lenyap begitu saja dalam hitungan hari. Di tengah hiruk-pikuk ini, sekutu Amerika Serikat perlahan mulai terlihat menarik diri satu persatu, meninggalkan pertanyaan besar yang menggantung di udara. Jadi, siapa sebenarnya yang sedang kehilangan kendali di sini? Apakah sang raksasa sedang dipaksa bertekuk lutut oleh skenario gelap yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya? Tahan nafas kalian, karena apa yang akan kita bongkar selanjutnya tidak sesederhana yang terlihat di layar ponsel kalian. Inilah fakta mengerikan di balik aksi saling serang yang mengubah peta kekuatan dunia selamanya. OTP 4. Ingat nama ini baik-baik. Ini bukan sekadar kode operasi militer biasa, melainkan sebuah simfoni kematian yang sangat terukur. Banyak orang salah sangka. Mereka mengira ini hanya serangan sporadis yang bisa dicegat kapan saja. Tapi rahasia besarnya adalah Iran sedang memainkan ritme yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Bayangkan, gelombang demi gelombang datang tanpa henti. Tidak memberi waktu sekejap pun bagi sistem pertahanan tercanggih untuk sekadar melakukan pemulihan. Senjata utamanya bukan cuma rudal biasa, tapi perpaduan mematikan antara drone kamikaze Shahid 136 yang terbang rendah menyelinap di bawah radar, hingga rudal hipersonik Fatah yang melaju dengan kecepatan ekstrim menembus cakrawala. Belum lagi rudal Emad dan Kader yang mampu membawa hulu ledak besar dengan akurasi yang mengerikan. Dampaknya, kota Naharia di Israel Utara kini menjadi saksi bisu. Rekaman yang beredar menunjukkan bangunan hancur dan kendaraan terbakar menjadi pemandangan yang mencekam. Tapi tunggu, kejutan sesungguhnya justru terjadi di pangkalan militer Amerika Serikat yang selama ini dianggap tak tertembus. Armada kelima di Bahrain dan pangkalan udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab mendadak berada dalam status siaga tinggi. Fasilitas logistik hancur, shelter pesawat tempur tidak lagi aman, dan kemampuan operasional mereka merosot tajam. Dan fakta yang paling membuat bulu kudut berdiri adalah serangan di pangkalan Victoria dekat Bandara Baghdad. Untuk pertama kalinya, rekaman memperlihatkan drone FPV kecil. Ya, drone murah yang bisa dikendalikan secara langsung, terlihat terbang rendah dengan sangat tenang di atas area pangkalan yang paling dijaga ketat sebelum meledakkan targetnya dengan presisi tinggi. Ini bukan lagi soal kekuatan fisik semata, melainkan teror psikologis yang menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman. Dari Lebanon, Irak, hingga kawasan Teluk, semua proksi bergerak dalam satu detak jantung yang sama. Pertanyaan besarnya, apakah ini hanya sekadar rangkaian serangan atau justru awal dari pergeseran peta kekuatan besar yang akan mengubah sejarah dunia selamanya?
Tapi tunggu, di tengah kepulan asap dan desing rudal yang nyata, ada sesuatu yang terasa sangat ganjil. Ternyata, perang ini tidak hanya terjadi di padang pasir atau langit teluk, melainkan di balik layar digital yang kita genggam setiap hari. Banyak orang salah sangka, mereka menelan mentah-mentah klaim kemenangan dari satu pihak tanpa menyadari rahasia besarnya. Ada indikasi kuat bahwa narasi ini sedang dipaksakan agar mereka terlihat tetap berwibawa di mata dunia. Perhatikan baik-baik, saat tentara Israel atau IDF merilis rekaman yang diklaim sebagai penghancuran peluncur rudal musuh dalam perang 12 hari, para pengamat digital justru menemukan fakta yang sangat memalukan. Sejumlah footage yang dipublikasikan ternyata bukan rekaman baru, melainkan video lama dari operasi tahun-tahun sebelumnya di Lebanon, yang dipoles kembali seolah-olah baru saja terjadi hari ini. Pertanyaannya, kenapa mereka harus berbohong? Apakah serangan mereka sebenarnya tidak seefektif yang dicitrakan? Dan anehnya lagi, langkah Amerika Serikat melalui CENTCOM juga memicu keraguan besar. Bayangkan, alih-alih menghantam fasilitas strategis yang masih aktif, ada laporan mengejutkan yang menyebutkan bahwa target yang mereka bom adalah peralatan militer lama yang sudah rusak. Bahkan, sebuah lokasi yang diduga kuat hanyalah bagian dari museum militer. Apakah ini aksi nyata untuk melumpuhkan lawan, atau sekadar upaya membangun narasi keberhasilan demi menenangkan publik yang mulai gelisah? Di tengah polemik ini, sebuah klaim besar diletupkan. IDF menyatakan telah menewaskan seorang pejabat keamanan tinggi Iran, sosok yang sangat dekat dengan lingkaran inti pemimpin tertinggi. Jika klaim ini benar, dampaknya akan sangat mengguncang kekuasaan di Tehran. Tapi tunggu dulu, di dalam negeri Israel sendiri, situasi justru makin tidak menentu. Rumor mengenai kondisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meledak ke permukaan setelah sebuah video resmi yang dirilis justru dicurigai sebagai rekayasa digital atau deepfake belaka. Alih-alih meredam isu, hal ini malah memperbesar spekulasi tentang adanya krisis kepemimpinan yang sedang disembunyikan dengan sangat rapat. Jadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar-layar besar itu? Siapa yang sedang berbohong? Dan siapa yang benar-benar memegang kendali atas kebenaran yang sengaja dikubur ini? Situasi terkini menunjukkan bahwa tekanan terhadap Israel dan Amerika Serikat tidak hanya datang dari medan perang, tetapi juga dari panggung internasional yang mulai mendingin. Salah satu perkembangan yang paling mencolok dan mungkin paling tidak terduga adalah sikap sekutu-sekutu Barat yang tiba-tiba mulai menjaga jarak. Bayangkan saja, sejumlah pemimpin Eropa secara terbuka berani menolak permintaan Presiden Donald Trump untuk ikut mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Bahkan, dari dalam tubuh NATO sendiri muncul pernyataan yang sangat tegas. Mereka menilai konflik ini bermasalah secara hukum internasional dan aliansi tersebut sebaiknya tidak ikut terlibat sama sekali. Ini adalah sinyal kuat bahwa dukungan mulai retak dari dalam. Di saat yang sama, pergerakan militer Amerika Serikat juga memunculkan tanda tanya yang sangat besar di benak para analis keamanan dunia. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat justru mulai menjauh dari kawasan paling panas di Timur Tengah ini. Jika kabar ini benar, maka ini bukan sekedar reposisi taktis atau perpindahan posisi biasa, melainkan bisa dibaca sebagai bentuk kehati-hatian yang sangat ekstrim, atau bahkan sebuah indikasi bahwa risiko di lapangan sudah dianggap terlalu tinggi bagi mereka. Kondisi yang mencekam ini semakin diperkuat dengan pesan terbuka dari Tehran yang ditujukan langsung kepada Trump. Mereka menegaskan dengan sangat dingin bahwa hasil perang tidak akan pernah ditentukan oleh pernyataan politik atau gertakan di media, melainkan oleh realitas nyata di medan tempur, tempat yang kini justru dikabarkan mulai dihindari oleh pasukan Amerika Serikat. Dan disinilah kartu strategis terakhir dimainkan.
Iran menyatakan bahwa Selat Hormuz, jalur urat nadi energi paling vital di seluruh dunia, akan tetap dibuka. Namun, ada syarat yang sangat berat. Jalur itu hanya terbuka bagi negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik, dan itu pun harus dengan izin resmi dari Tehran. Ini adalah langkah yang sangat signifikan karena secara tidak langsung Iran sedang menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya yang memegang kunci gerbang energi global dan siapa yang kini hanya bisa menonton dari kejauhan. Mungkin ini adalah babak akhir yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Jika perang ini terus berlanjut, skenario akhirnya bukanlah tentang siapa yang menancapkan bendera paling tinggi di tanah lawan, melainkan siapa yang mampu bertahan paling lama dalam badai ketahanan ini. Bayangkan saja, hingga detik ini, total korban jiwa dilaporkan telah mencapai angka yang sangat memilukan, sekitar 1.444 orang. Sebagian besar memang berasal dari pihak Iran yang terus meningkat sejak eskalasi besar ini dimulai. Namun jumlah korban di pihak Israel dan tentara Amerika Serikat juga terus merangkak naik, menciptakan luka yang tidak akan mudah sembuh dalam waktu singkat. Ternyata, rahasia besarnya adalah strategi Iran bukan tentang menghancurkan lawan secara total dalam satu malam. Seperti yang sering dikatakan para analis, tujuan utama mereka bukan sekadar menang dalam arti militer konvensional yang megah, tapi cukup dengan bertahan saja. Ya, cukup dengan tetap berdiri tegak di tengah gempuran tanpa henti. Mereka sudah bisa membingkai kondisi ini sebagai sebuah kemenangan besar di mata dunia. Hal inilah yang justru menempatkan Amerika Serikat dan Israel dalam posisi yang kalah secara strategis, meskipun mereka memiliki teknologi yang jauh lebih mutakhir. Bukan sekadar soal berapa banyak rudal yang berhasil meledak, tapi soal siapa yang masih memiliki kendali saat debu peperangan mulai mengendap. Realitas di medan tempur kini berbicara jauh lebih keras daripada pernyataan politik manapun yang kalian dengar di layar televisi. Dunia sedang menyaksikan pergeseran kekuatan yang pelan namun pasti, sebuah perubahan peta kekuatan global yang mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Jadi, apakah ini benar-benar akhir dari dominasi sang raksasa, atau justru awal dari ketidakpastian global yang jauh lebih panjang dan gelap? Yang jelas, kebenaran seringkali terkubur sangat dalam di bawah puing-puing narasi yang sengaja dibuat untuk membingungkan kita semua. Besok, kita akan membongkar rahasia apa lagi ya? Pastikan kalian tetap berada di jalur ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga, agar kalian tidak tertinggal fakta-fakta tajam yang sengaja disembunyikan dari permukaan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah bertanya dan temukan jawabannya hanya di Tanya Selalu.